Anda kembali menyaksikan program update Corona, Saudara. Pemerintah masih melakukan negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi soal persyaratan vaksin booster bagi jemaah umroh asal Indonesia. Saat ini, Kementerian Agama tengah menyiapkan skema karantina satu pintu bagi jemaah Indonesia yang akan melaksanakan umroh. Pemerintah Arab Saudi memberikan izin bagi jemaah asal Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Salah satunya penggunaan vaksin booster bagi jemaah umroh asal Indonesia. Hingga saat ini, upaya diplomasi dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi terus dilakukan, termasuk negosiasi meniadakan vaksin booster bagi jemaah umroh asal Indonesia. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, pemberian vaksin booster terhadap jamaah umroh asal Indonesia dikhawatirkan mengganggu distribusi vaksin COVID-19 di tanah air, lantaran ketersediaan vaksin yang masih terbatas secara global. Persyaratan umroh terkait protokol kesehatan, vaksinasi, atau karantina ini masih terus berkembang, dan nanti kalau memang sudah final pasti akan kita sampaikan. Ya, isu untuk pemberian dosis ketiga ini jangan sampai mengganggu proses vaksinasi kita untuk kemudian membebaskan Indonesia dari situasi pandemi COVID-19. Sementara itu, Kementerian Agama tengah menyiapkan skema karantina satu pintu bagi jemaah asal Indonesia yang akan melaksanakan ibadah umroh. Skema ini merupakan salah satu cara penerapan protokol kesehatan sebelum keberangkatan ibadah umroh. Namun, kebijakan itu dinilai memberatkan jemaah umroh, sebab kebijakan karantina satu pintu hanya akan menambah beban biaya jemaah umroh. Untuk itu, Forum Komunikasi Penyelenggara Travel Haji dan Umroh, FK Patuh, Kalimantan Selatan, meminta Kementerian Agama untuk meniadakan kebijakan tersebut. Berangkat maupun yang kedatangan itu bisa dikarantina di asrama haji masing-masing. Tidak difokuskan satu pintu. Dan itu bakal menambah beban. Nah, ini pasti menambah beban kos daripada jamaah itu sendiri, kan kasihan. Tetapi kalau di asrama haji masing-masing daerah akan mengurangi kos. Ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah itu sendiri. Dengan adanya kebijakan karantina satu pintu ini, nantinya jemaah umroh dari semua daerah hanya akan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, jemaah akan ditempatkan terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan Asrama Haji Jawa Barat. Meski demikian, aturan tersebut masih dalam kajian. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kini kita telah terhubung dengan Direktur Bina Umroh dan Haji, khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Nur Arifin. Selamat sore, Pak Nur. Selamat sore. Salam sehat, Pak Nur. Pak Nur, apakah sudah ada keputusan soal vaksin booster bagi jemaah umroh asal Indonesia? Baik, tadi kita juga sudah melihat informasi dari Bu Siti Nadia dari Kemenkes, bahwa memang kita sedang menunggu diplomasi tentang booster. Pak Menteri kita, Pak Menkes, sedang melakukan diplomasi agar rakyat Indonesia yang banyak menggunakan vaksin Sinovac 2 kali bisa umroh tanpa di booster. Karena pemerintah Saudi menginginkan kalau Sinovac di booster. Sekali lagi, kita sedang menunggu hasil diplomasi Bapak Menkes dengan Saudi Arabia. Terima kasih. Pak Nur, buku manasik haji dan umroh sudah mulai dibagikan. Apa yang berbeda kali ini, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk urusan ibadah sama, karena tidak boleh berbeda-beda tentang panduan ibadahnya. Yang berbeda adalah berkaitan dengan era pandemi COVID. Tentu ada hal-hal yang harus diketahui dan diikuti di pedoman jamaah berkaitan dengan kondisi era pandemi ini. Protokol kesehatan misalnya. Terima kasih. Pak, apakah ada informasi terkait dengan vaksin booster? Kita kembali ke vaksin booster lagi, Pak Nur. Vaksin booster jenis apa yang disyaratkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi? Baik, vaksin yang diakui oleh Arab Saudi ada 4. Maka booster diharapkan juga menggunakan salah satu dari 4 jenis yang diakui, yaitu AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, atau Moderna. Terima kasih.
Terkait dengan skema karantina satu pintu, Pak, seperti apa mekanismenya, Pak? Baik, berkaitan dengan karantina satu pintu, kami kemarin sudah mengundang 8 asosiasi PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yang mewakili dari seluruh travel atau seluruh PPU di tanah air. Kami rapat kemarin dan akhirnya sepakat bahwa untuk tahap awal ada satu pintu. Memang sebelumnya kelihatannya ada miscommunication, jadi mungkin pemahaman yang perlu disamakan. Dan setelah kemarin pemahamannya sama, akhirnya sepakat bahwa di tahap awal ada satu pintu. Tujuannya adalah untuk membangun trust, membangun kepercayaan pada Saudi juga dunia, bahwa Indonesia mampu memberangkatkan jamaah yang benar-benar sehat dan 0 kasus. Ini dilakukan karena kita punya latar belakang ketika umroh di era pandemi, yaitu tanggal 1 November 2020 sampai dengan 3 Februari 2021, terdapat 125 dokumen negatif COVID di Indonesia untuk jamaah, tapi ternyata sampai di Saudi positif. Nah, belajar dari ini maka kita akan menerapkan satu pintu. Ini tidak untuk seterusnya, sekali lagi satu pintu untuk di tahap awal. Kita meyakinkan pada Saudi bahwa Indonesia bisa memberangkatkan jamaah dengan tanggung jawab untuk menjaga kesehatan jamaah dan dipastikan jamaah yang berangkat adalah yang sehat dan negatif COVID. Nah, mekanismenya adalah untuk tahap awal ini saat ini kan PPU atau penyelenggara umroh itu sekitar jumlahnya 1.475. Nah, kita hanya mau memberangkatkan untuk tahap awal 400 jamaah satu pesawat. Kalau 2 pesawat mungkin 800. Berarti tidak semua PPU mengirimkan. Mungkin kita pastikan sekarang yang mengirimkan adalah yang sehat-sehat. Bisa saja satu PPU mengirimkan mungkin misalnya pengurusnya saja, struktur saja, untuk membangun trust. Jadi kita untuk tahap awal ini dalam rangka membangun trust, kepercayaan. Dalam bahasa usaha iklan itu semangat kita berkorban dulu untuk membangun kepercayaan. Sekali lagi, untuk tahap awal ini adalah untuk membangun kepercayaan bahwa Indonesia mampu mengirimkan jamaah yang benar-benar sehat dan 0 kasus, tidak ada kasus sama sekali. Nah, setelah kepercayaan ini diperoleh, kita dengan modal bargaining bahwa fakta telah terjadi bahwa jamaah kita sehat, berikutnya kita kembangkan ke seluruh embarkasi yang bisa memberangkatkan jamaah ke bandara internasional. Nah, saya pikir sekali lagi, jadi tahap awal dipusatkan, tidak seterusnya. Nanti secara bertahap akan dibagi ke bandara-bandara seperti sebelumnya. Terima kasih. Pak Nur, terkait persyaratan, apa yang menjadi persyaratan selain tadi soal vaksin begitu, vaksin booster, apalagi yang menjadi persyaratan warga Indonesia bisa menjalankan ibadah umroh? Baik, pada dasarnya dari sisi kesehatan, vaksin sudah 2 kali dan untuk booster masih dalam diplomasi. Kemudian dipastikan sertifikat vaksinnya bisa dibaca karena sempat terjadi dulu ada sertifikat vaksin di Indonesia nggak bisa dibaca. Maka ini sedang diselesaikan. Kami terus melakukan koordinasi Kementerian Agama dengan Kementerian Kesehatan, juga dengan Telkom yang membidangi Peduli Lindungi. Karena data-data tentang vaksin nanti kita masukkan di Peduli Lindungi, dan kemudian kita lakukan integrasi data Peduli Lindungi dengan Tawakalna, yaitu aplikasi kesehatan yang ada di Arab Saudi. Ini terus kita melakukan koordinasi agar semua jamaah nanti dapat melaksanakan ibadahnya dengan aman, nyaman, dan tetap sehat. Terima kasih. Jadi kapan Pak jemaah asal Indonesia mulai bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh? Baik, jadi secara teknis terus kita siapkan. Keputusan ini akan kita tunggu. Sedang ada diplomasi antara pemerintah RI dengan Saudi, baik dari sisi kesehatan dari booster tadi, juga Ibu Menlu juga terus melakukan koordinasi dengan Saudi. Termasuk Bapak Menteri Agama juga insya Allah segera akan berkunjung ke Saudi. Insya Allah setelah itu segera ada keputusan. Secara teknis siap, keputusan ada sehingga kita langsung bisa jalan. Jangan sampai ada keputusan teknisnya belum siap. Maka kita sekarang terus bergerak menyiapkan secara teknis. Terima kasih. Terima kasih Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Nur Arifin, atas waktunya untuk Kompas TV.